وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا يظفر بما قد تمنى. يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا يغفر بما قد تمنى. كل من حبكم يهنا بالشفاعة من المختار في يوم لقيا. يورد الحب يسقي بالكاس من ماء حب صافي مصفى دليل الوقت محلى. حبيب القلب والله ما انساه. سيدي الرسول مقبول الدعاء عند مولاه. سيدي مقبول الدعاء عند مولاه. ما خلا ربنا ذا الكرم لولا في المدينة يعتكف في مصلاه. ولصلوا على من حبه الله وسمى خاتم الرسول من علموه
علما وأسماء خاتم الرسول من علمه علما وأسماء والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد. Yang kita muliakan dan yang sama-sama kita hormati, tamu-tamu yang mulia maupun daripada hadirin wal hadirat, wabil khusus para habaib dan para syaraif, wabil khusus Habib yang sahibul bait pada acara hari malam hari ini, yaitu adalah Al-Habib Nuh bin Al-Habib Idris Al-Bahashim, yang mana ibu beliau ini saudari Abu Hulun. Jadi bersepupuan dengan Habib Nuh ini. Dan juga Al-Habib Anis, maka disini sudah maju. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan daripada umur para habaib kita, dan di antaranya Habib Ba'bud, Habib Fauzi Ba'bud, dari Cilatan, dia belah syukur. Cilatan Allah ketemu sama di Ustaz Mahfud kita. Nah, semoga para habaib kita, para syaraif kita dipanjangkan oleh Allah SWT dari umur mereka. Allah Subhanahu wa taala memperbanyak daripada keturunan mereka, sehingga keturunan mereka ini membagikan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sebab daripada turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan para asatidzah wabil khusus yang berhadir tengah kita, Guru Jorong di sini, Guru Juanda luar biasa, dan Guru Muhammad Syarif, Guru Ahmad Syarif, jauh-jauh dari kitab ya sedih. Jarang, langka sedih datang Guru Syarif ini, makanya kita suruh jadi imam tadi. Kita suruh membaca ngarannya Maulid tadi sampai 2 fasal tadi. Luar biasa. Dan guru-guru yang lain juga, Guru Ahmad Yanur, Guru Fitri, Ustaz Nurdin, Ustaz Mahfud, Ustaz Tirmidzi, Ustaz Rafi'i, dan lain sebagainya daripada guru-guru agama, yang mana kita tidak bisa menyebutkan daripada nama beliau satu persatu, tetapi tanpa mengurangi daripada rasa hormat kita kepada mereka semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan daripada umur mereka semua, dan para hadirin wal hadirat juga sehat wal afiah, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apapun daripada yang kita miliki semua itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini permintaan hadirin, berdiri aja. Sekira melihat nang di belakang. Merapatlah nang sekira nang di belakang kada kehujanan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di dalam acara memperingati daripada haul Syekhana wa Habibana Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, yang mana itu guru kita semua. Ini Guru Juanda, Guru Ahmad Syarif mengaji di sana sebenarnya. Semoga dengan perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada rahmatnya. Luar biasa hujan malam hari ini. Insyaallah turun hujan itu tanda daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada rahmatnya pada kita malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Karena seperti yang sering kita dengar daripada asar, 'inda dzikril auliya tanzilur rahmat. Ketika kita menyebutkan daripada manaqib para aulia Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan daripada sejarah-sejarah para aulia Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada rahmatnya. Semoga kita semua dengan berkat memperingati ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada rahmatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pastinya kita tidaklah berkumpul di dalam majelis seperti ini kecuali di dalam hati kita ada kecintaan kepada mereka, yang mana mereka cinta kepada gurunya, kepada abahnya, sampai kecintaan tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Di dalam hadis Sayyidina Anas menyebutkan, "Makhtalata hubbi fi qalbi imri'in illa wa qad harrama Allah subhanahu wa ta'ala jasadahu 'ala an-nar." Bahwasanya Sayyidina Anas menyebutkan hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW di dalam sabdanya, tidaklah ada salah seorang yang hatinya di dalamnya itu kecintaan kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa taala mengharamkan daripada jasadnya itu daripada api neraka. Semoga dengan perkumpulan ini
Ini adalah tanda dan bukti kecintaan kita kepada para habaib, kepada guru-guru agama, yang mana cinta ini berkesinambungan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya hati kita dipenuhi dengan kecintaan tersebut dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Sayyidina Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, siapa sih beliau ini? Beliau ini adalah seseorang wali dan saleh, salah seorang daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Sebelum beliau lahir pun beliau sudah mendapat bisyarah daripada abah beliau. Sebagaimana ini cerita langsung kita dengarkan daripada keturunan-keturunan beliau, keponakan-keponakan beliau, di antaranya Al-Habib Alwi Syatiri dulu. Waktu jalsah beliau menceritakan kenapa kok bapak beliau, abah beliau mengawini daripada ibunya Al-Habib Salim, dan kenapa ibunya Habib Salim ini menerima daripada lamaran abahnya beliau. Nah, kenapa sih kok dipertanyakan seperti ini? Karena pada waktu itu umur Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri sudah sekitar 60 lebih. Beliau sudah umur sekitar 60 lebih, akhirnya dapat bicara bahwasanya kabar gembira ini, bahwasanya di sulbi beliau masih ada satu orang anak, yang mana satu orang anak tersebut bakalan menjadi sultanul ilm fi zamani, yang mana dia itu menjadi rajanya keilmuan, rajanya orang-orang alim di zamannya. Maka beliau sebenarnya karena umur sudah lumayan tua, beliau nggak pengen kawin lagi sudah. Tetapi apa? Ada bisyarah, ada kabar gembira untuk kawin lagi, karena masih ada di sulbi beliau keturunan yang menjadi sultanul ilm fi zamani. Akhirnya beliau pun mengikuti daripada perintah tersebut, yang mana beliau ini sudah punya anak tua-tua sudah. Di antaranya Al-Habib Mahdi, di antaranya Al-Habib Abu Bakar, di antaranya Al-Habib Hasan. Nah, pada waktu itu Habib Mahdi ini umur beliau pun sudah lumayan tua, yang mana Habib Mahdi ini abah daripada Habib Jailani Syatiri, yang kemarin pernah pondok pesantren Hashimiyah dan lain sebagainya daripada tempat. Nah, beliau ini punya abah, coba kita lihatlah, Habib Mahdi itu tuanya sudah tua, Habib Jailani itu sudah tua ya. Beliau ini punya abah, Habib Mahdi namanya. Habib Mahdi ini disuruh sama Habib Abdullah Syatiri untuk meminang daripada ibunya Habib Salim bin Abdullah bin Syatiri, yang mana Habib Mahdi ini mungkin umur beliau pada waktu itu sekitar 30 tahun ini. Datang ke rumah Al-Habib Muhammad Al-Aidid, yang mana ini adalah kakek dari ibu beliau, dalam artian abah ibu beliau. Akhirnya sampai ke sana, Habib Mahdi bilang, saya mau meminang daripada anakmu. Maka kata Habib Muhammad, luar biasa kalau antum mau meminang daripada anak kami, karena engkau keturunan yang soleh, keturunan daripada Abdullah Syatiri dan lain sebagainya. Maka kata Habib Mahdi, ulun ini meminang bukan buat ulun, tapi kesan abah ulun. Takjub Habib Muhammad ini, abah Sidin sudah 60 lebih umur, sedangkan ibunya Habib Salim pada waktu itu masih sekitar 17 tahun. Ayo 60 tahun lawan 17 tahun. Jadi jadi Habib Muhammad, kamu yang itu ku takut nih anakku dulu, aku enggak ada. Akhirnya beliau pun balik ke rumah, dapur, nanya sama anak beliau, ini ada yang mau meminang kepada engkau. Siapa itu? Abdullah Syatiri. Maka kata anak beliau, gak panjang lebar, kata beliau, kalau seandainya keturunanku jadi orang besar, saya mau. Maka abahnya beliau ini pun balik lagi kepada Habib Mahdi, dikatakan seperti itu. Maka kata Habib Mahdi, saya dapat pesan dari abah, kalau seandainya ada pertanyaan seperti ini, jawab kepada mereka bahwasanya anak yang saya kawini nanti bakal mengeluarkan daripada zuriat yang mana dia tersebut menjadi sultanul ilm fi zamani. Akhirnya apa? Calon istri beliau ini pun atau ibunya Habib Salim langsung menerima daripada tawaran tersebut. Akhirnya beliau pun kawin dan nikah, dan turunlah daripada keturunan, yaitu Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, yang mana ini cerita langsung kita dengar dari Habib Mahdi dulu, Habib Jailani sama Al-Habib Alwi Syatiri waktu jalsah dulu. Terus apa? Ketika beliau lahir, dalam artian apa? Sebelum lahir, beliau ini sudah dapat bisyarah, dapat kabar gembira bahwasanya menjadi sultanul ilm di zamannya. Akhirnya apa? Ketika beliau sudah mulai tumbuh besar,
masih anak kecil. Sayangnya Habibullah Syatiri ini umur beliau nggak panjang lagi. Mungkin umur beliau masih 4 tahun atau 3 tahun meninggal, Habib Abdullah bin Umar Syatiri ini. Tetapi Habib Salim ini waktu kecil, waktu masih di pangkuan abah beliau, sering sakit-sakitan. Yang namanya Habib Salim ini dulu bukan Salim nama beliau, Umar. Tapi karena sakit-sakitan, akhirnya abah beliau sempat sedih. Ini bahkan menjadi Sultanul Alim di zaman ini. Tapi waktu kecil sakit-sakitan. Akhirnya beliau pun ziarah ke makam Zambal kepada Faqih Muqaddam dan lain sebagainya, sampai ke tempat Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau berdoa dan munajat di sana, wahai Abdullah Haddad, ini kesian ini, Salim ini, Umar ini dari kecil sudah sakit-sakitan. Gimana nanti dia mau menjadi Sultanul Alim di zaman ini? Akhirnya setelah pulang malamnya abah beliau bermimpi dengan Habib Abdullah bin Al-Haddad, Qutbul Irsyad wa Ghazal Ibad ini mimpi. Kata beliau, gantilah nama anakmu dengan Salim, yang mana tafaulan supaya anak tersebut selamat daripada penyakit dan mara bahaya. Nah, oleh karena itulah akhirnya diganti nama beliau dengan Salim. Ketika abah beliau meninggal, pada suatu hari, dulu Habib Muhammad Haddar masih ngajar di Rubat Tarim, karena Habib Muhammad Haddar itu mertuanya Habib Umar bin Salim bin Hafid, yang mana beliau itu ngaji di Rubat Tarim dulu. Nah, ketika ngaji di Rubat Tarim, beliau itu setelah selesai ngaji di sana sempat mengajar. Nah, pada waktu beliau ngajar di halaqah dengan santri-santri, Habib Salim ini masih kecil lewat. Dengan lucunya anak kecil ini jalan. Akhirnya kata Habib Muhammad Haddar, Habib Salim, ya Sayyid Salim, ayo kesini. Datang Habib Salim ini. Akhirnya didudukkan di samping beliau. Maka kata beliau, ketahuilah wahai thalabah yang ada di sana, ini bakalan menjadi Sultanul Ilm fi zamanih. Kata abahnya yaitu adalah Habibullah bin Umar Syatiri. Jadi waktu masih kecil pun sudah terkenal ini Habib Salim ini dengan Sultanul Ilm. Bukan sudah besar, dari kecil sudah terkenal beliau ini dengan julukan Sultanul Ilm. Sampai-sampai kata Habib Muhammad Haddar, kita diceritakan daripada murid-murid beliau, Habib Muhammad Haddar itu kalau seandainya ada kesulitan atau seandainya ada butuh daripada hajat dan lain sebagainya, beliau bertawassul dengan Habib Salim yang masih kecil ini. Ayo bayangkan, sekelas Habib Muhammad Haddar ini. Waktu itu Habib Salim masih kecil, beliau sering tawassul kalau seandainya ada hajat dan lain sebagainya dengan Habib Salim, meminta pertolongan kepada Allah SWT dengan berkat Al-Habib Salim yang masih kecil. Luar biasa. Dan kata beliau, hajat-hajatku dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat Habib Salim yang masih kecil itu. Dan beliau sampai besar ketemu sama Habib Muhammad Haddar ini, sampai-sampai ada di video biasanya. Itu dibagi-bagi ketika duduk bersama, Habib Muhammad Haddar itu menyapu daripada kakinya Habib Salim, dicium sama beliau. Akhirnya Habib Salim mau bergantian, gak mau Habib Muhammad Haddar. Bagaimana? Beliau sayang dengan anak daripada guru beliau Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, dan mengetahui daripada derajatnya Habib Salim ini luar biasa. Bukan sembarang orang ini Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Hakada radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu. Akhirnya beliau pun dididik sama kakak-kakak beliau. Akhirnya sampai beliau alim, sudah khatam minhaj beliau. Maksudnya sudah membaca fikih di kitab yang tinggi, sudah membaca daripada usuluddin, sudah juga membaca daripada tauhid, sudah membaca daripada usul fikih dan sebagainya, sudah selesai semua. Akhirnya beliau berangkat ke Mekah. Nah, berangkat ke Mekah beliau sekitar 4 tahun di sana. Dan diceritakan di mana beliau itu ketika mengaji di Mekah itu, waktu beliau buat tidur paling sekitar 2 jam 3 jam. Ayo bayangkan, sisanya apa? Untuk belajar daripada ilmu agama. Padahal dari sebelum lahir sudah dikasih gelar Sultanul Ilm di zamannya. Kalau kita lah dari sebelum lahir disambat, nih jangan jadi wali besar nih oleh kenal. Bisa mengoler soal ibadah, bisa memulai orang jadinya doyan. Karena apa? Karena artinya jadi wali juga sudah kenal. Bapak berhemat-hemat ibadah, bapak berhemat-hemat belajar. Lah Habib Salim, beliau ketika mengaji di sana tambah rajin, sampai-sampai diceritakan di sana beliau seharinya itu 12 pak seharinya beliau belajar. Waktu beliau buat tidur cuma 2 jam 3 jam. Bayangkan kalau kita apa? Waktu buat apa ini? Waktu buat bangunnya mungkin 2 jam 3 jam. Sisanya kita lakukan untuk tidur.
beliau balik. Padahal sudah dapat bisyarah seperti ini. Bahkan sampai-sampai diceritakan ketika beliau ngaji di sana menangis beliau ini. Menangis. Karena apa? Beliau ini sudah dikasih bisyarah, takutnya nggak mampu dengan bisyarah tersebut. Sudah dikasih kabar gembira, takutnya sudah besar, nggak sesuai daripada harapan orang. Akhirnya beliau pun sampai-sampai ketika dibukakan daripada pintu Ka'bah, karena dulu masih dibukakan pintu Ka'bah. Orang bisa sholat di sana, bisa berdoa di sana, bisa baca Yasin di sana. Beliau masuk di sana, baca Yasin 41 kali dengan niat hifdz, dengan niat supaya hafalan beliau kuat. Akhirnya luar biasa, hafalan beliau terkenal dengan kekuatannya hafalan beliau ini. Sampai-sampai diceritakan ada salah seorang tamu datang, masuk ke maktabah di rumah beliau itu sangat besar. Sekarang dipindah sudah maktabahnya ke Robatarium. Itu luar biasa, banyaknya kitab beliau di sana. Akhirnya tamu ketika datang ke sana mengatakan, "Ya Habib, ini kitab banyak banget ini. Sudah antum baca semua apa belum ini kitab?" Ya kalau kita mungkin kitab panjangan aja. Makanya ditanya ini sama orang. Banyak kitab luar biasa di rumah, tapi cuma buat panjangan. Quran aja sampai debu kadang. Apalagi kitab. Kadang kita nggak baca. Makanya ditanya. Maka kata Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syadiri, salah pertanyaan ini. Ya karena harusnya engkau menanyakan, sudahkah engkau menghafal daripada apa yang berada di dalam maktabahmu ini? Karena kalau masalah dibaca, sudah dibaca semua, kata beliau. Sampai-sampai ada juga salah seorang ulama daripada Singgit. Itu Singgit, ulama Singgit terkenal dengan hafalannya. Ini daerah Mauritania. Nah, ini orang-orang Mauritania terkenal di dalam keilmuan hafalan mereka. Sampai-sampai ada masal, ada perumpamaan. Orang Mesir katanya kalau siang lebih alim daripada mereka. Tapi kalau malam orang Singgit lebih alim daripada orang Mesir. Karena apa? Orang-orang Mesir mereka kitab banyak di sana. Banyak kitab. Dalam artian kalau siang, kalau ada permasalahan tinggal buka kitab. Mereka lebih alim pada siang hari. Tapi kalau malam hari orang-orang Singgit katanya lebih alim. Karena apa? Mereka kalau malam dulu nggak ada lampu seperti ini. Mau buka kitab susah. Orang Singgit mereka semua ilmu di hafalan mereka. Nah akhirnya salah seorang daripada Singgit datang ke sana menyebutkan daripada 20 abjad syairiyah. Ketika menyebutkan daripada 20 abjad syairiyah, waktu itu Habib Salim beliau itu lagi sibuk. Akhirnya beliau nggak bisa membuat daripada abjad syairiyah. Maka kata Habib Salim, ini abjad syairiyah kalau aku membikinkan untukmu nggak bisa. Tapi 20 bait tadi, kalau seandainya engkau minta ulang, saya ulangkan kepadamu. Satu kali dengar langsung hafal. Daripada apa yang dilantunkan daripada siapa? Daripada tamu beliau, daripada Singgit tersebut. Luar biasa. Hafalan beliau luar biasa. Dan di dalam sehari tersebut seperti yang kita terangkan, cuma 2 jam atau 3 jam beliau tidur. Sisanya apa? Untuk menulis, untuk menghafal dan lain sebagainya. Sampai-sampai beliau itu waktu mengaji di sana lebih daripada 20 jilid karangan beliau. Waktu mengaji. Kita kalau sekolah di SD atau di SMA atau di pesantren adalah tulisan sampai 20 jilid. Ini beliau 4 tahun sampai 20 jilid karangan beliau. Dan di setiap daripada jilidan itu ditulis. Apa ditulis? Wa kullu safinatin fil bahri tajri siwa hadhi fa innal bahra fiha. Setiap daripada kapal itu biasanya berlayar di atas lautan. Kata beliau kecuali safinah, maksudnya kitab beliau ini. Fa innal bahra fiha. Sesungguhnya lautan yang berada di dalam kitab tersebut. Akhirnya beliau pun dipuji sama guru beliau Al-Habib Alwi Al-Maliki, karena itu diantara daripada guru beliau Habib Alwi Al-Maliki, abahnya daripada Habib Muhammad Maliki. Habib Muhammad Maliki ini abah daripada Habib Ahmad Maliki yang sekarang di Mekah. Nah, abah beliau itu memuji. Kata beliau, nggak ada yang seperti Al-Habib Salim ini yang mengambil ilmu kepada beliau. Hakada radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu. Pantes jadi Sultanul Alim, pantes menjadi orang yang luar biasa. Sampai-sampai beliau ini nggak cuma keilmuannya yang luar biasa, seperti yang kita dengar. Bahwasanya keilmuan beliau ini luar biasa. Sampai-sampai kita diceritakan dulu daerah Jeddah itu makanan banyak ikan. Tapi kalau di Hadramaut itu banyak daging, kambing dan sebagainya kalau acara. Nah, orang-orang Arab itu mempunyai prasangka. Apa prasangka mereka? Kalau makan ikan itu bikin bodoh katanya. Itu yang di dalam prasangka orang Arab itu. Makanya orang Arab gak suka makan ikan. Kalau di sana dia orang Arab tahun ini yang Ustaz Jiwanda lalu Ustaz Syarif kada ketujuh makan iwak karena apa? Dia makan iwak itu ngolah bungul.
Kirim nggak itu? Akhirnya apa? Kebetulan acara ini di Jeddah. Ketika di Jeddah acara ini banyak bener nih, orang banyak. Nang disuguhkan makanan iwak. Nah hadir orang Arab seberatan. Jadi tuan rumah ini sampai hutan. Apa? Kalau pindah iwak nang disajikan ini kan tidak makan. Ada yang bandar, ayo Salim. Ini orang ini tidak makan iwaknya nih. Nah apa nih sekiranya banyak makan iwak aja jadi datang semua. Akhirnya beliau yulkil muhadarah, ceramah beliau sekitar 2 jam yang beliau sebutkan cuma faedah tentang iwak. 2 jam ceramah masalah iwak, ayo. Hah? Di pohon-pohonan kan kalahnya. Hah? Ada yang nyambat karena iwak artinya iwak saluang, iwak anu nyambat. Tapi yang menurut saya ini apa protein yang ada di dalamnya? Apa faedahnya ini? Kada tahu sama pohonan. Sirin berpandir 2 jam masalah iwak. Nah pada kurang iwaknya akhirnya segeratan orang Jeddah makan daripada iwak tersebut. Ada kata Habib bin Salim bin Abdullah bin Umar Syadri. Saking luasnya keilmuan beliau ini, enggak cuma di dalam kitab, maksudnya nahwu, sorof, sampai ilmu di dalam masalah iwak, masalah falak, masalah grativitasi dan lain sebagainya beliau paham semua. Hah? Makanya beliau dikasih gelar apa? Sultanul Ilm fi zamanih. Beliau adalah rajanya keilmuan di zaman beliau itu. Hah? Karena apa? Emang luar biasa keilmuannya. Beliau itu kalau ngomong satu maudhu ditarik pun seperti itu. Kalau misalnya beliau bercerita tentang sobar, dia udah 1 jam, 2 jam, ya sobar sudah dari awal sampai akhir. Itu pun belum habis. Sampai dulu ada apa namanya seperti sekarang kan ada YouTube ini. Hah? Nah dulu kan masih TV acara, datang ke rumah beliau pada bulan Ramadan datang. Apa datang? Untuk agar disebutkan sekitar 5 menit atau 10 menit tentang perang Badar. Nah tentang perang Badar, tentang bagaimana peperangan Badar ini. Akhirnya apa? Kata beliau, gak bisa kalau 10 menit atau 5 menit. Akhirnya apa? Bingung tukang kameramen, kenapa Beb? Gak bisa. Ya saya dijamin itu puluhan tahun sudah gak selesai masalah perang Badar. Ente mau anda menyerahkan daripada perang Badar 5 menit 10 menit, mana cukup waktunya. Akhirnya apa? Kaget nih orang kameramen ini. Kalau yang lain katanya diminta apa? Tunggu ya, mau persiapan dulu. Hah? Kalau kita misalnya datang kameramen dan sebagainya ke rumah, akhirnya guru pandirakan bang masalah taubat, kadanglah minggu dudi datang menyiapkan daripada masalah taubat. Beliau dari sini, wah ini aja. Seandainya kita ucapkan dan kita terangkan masalah perang Badar, ini sudah puluhan tahun di Masjid Jami' nggak selesai masalah perang Badar. Bahkan beliau biasanya dengan ikhtisar kata beliau itu sampai 4-5 hari baru selesai tentang perang Badar itu. Bagaimana keilmuan Al-Habib Salim bin Abdullah bin Syadri. Akhirnya kaget ini orang-orang TV. Karena apa? Luasnya ilmu beliau. Ini segi ilmu ini luar biasa ya. Segi ibadatnya, segi ibadatnya jangan ditanya. Sampai kata kakak beliau Al-Habib Hasan bahwasanya di antara kami ini satu saudara yang paling kuat ibadahnya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syadri. Luar biasa ibadatnya beliau ini. Sampai kalau sudah bulan Ramadan itu ditarik bulan Ramadan taraweh dari habis Isya sampai tengah malam, sekitar jam 3 malam sampai jam 4 malam kadang, sampai para sahur masih ada taraweh itu. Dalam artian apa? Bergantian dari masjid ke masjid. Soalnya banyak masjid di sana, sekitar 316 masjid di sana. Saking banyak masjid. Itu setiap masjid bergantian. Nah, Habib Salim ini biasanya beliau sholat taraweh di Rubat sama thalabah. Habis sholat taraweh beliau berangkat lagi ke masjid lain, mengulang daripada taraweh tadi. Berangkat lagi ke masjid lain, mengulang lagi daripada taraweh. Berangkat lagi ke masjid lain untuk mengulang daripada taraweh. Saking rajinnya beliau di dalam ibadah. Kalau kita lah nang sekali aja bilang betul-betulan. Iya mungkin awal-awal bulan Ramadan luar biasa hibak masjid. Sudah 2 hari, 3 hari, 4 hari, tambah maju, stopnya tambah maju. Orang bilangan. Akhir-akhir daripada bulan Ramadan hanya hibakan pulang orangnya. Kalau beliau semakin menuju daripada akhir itu semakin rajin daripada ibadat beliau. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syadri. Sampai beliau ini sholat awabin yang 20 rakaat antara maghrib sama isya tidak pernah tinggal Habib Salim. Dan ini cuma di dalam segi yang kita lihat, belum lagi amal batin beliau. Karena beliau ini luar biasa. Waktu beliau habiskan untuk mengajar, untuk roha, untuk memberi faedah kepada orang, semuanya beliau gunakan untuk memberi manfaat kepada orang. Radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu wa ardah. Sampai disebutkan
bahwasanya Al-Habib Abdullah Syadhili pernah mengatakan ungkapan seperti ini. Auladi kulluha auliya. Anak-anakku ini menjadi aulia Allah semua. Tapi Habib Salim ini mempunyai keterkecualian dari yang lain, bahwasanya dia melebih daripada saudara-saudaranya yang lain. Dalam artian martabat aulianya Habib Salim ini lebih tinggi daripada saudara-saudara beliau radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu wa ardah. Luar biasa. Bagaimana kalau kita mendengar daripada manaqib para aulia, manaqib daripada para solehin ini, kita akhirnya tahu kekurangan kita di mana. Kita kadang sholat 5 waktu aja di akhir-akhir waktu sudah. Kadang kita untuk mengerjakan daripada kewajiban saja malas-malasan. Ini mereka jangankan yang fardu, yang sunnah pun mereka habis-habisan waktu untuk mengerjakan dan mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Apa yang di hadis mereka amalkan. Oleh karena itu dalam hadis wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Inilah orang-orangnya. Inilah kalau kita mau lihat siapa daripada hamba-hamba yang tidak cukup dengan cuma sholat fardu, tidak cukup dengan puasa yang fardu, mereka mengerjakan nawafil sampai mereka dicintai oleh Allah SWT. Kalau kita mau lihat, lihat para aulia, para solehin itu. Oleh karena itulah kenapa tadi kita di awal kita mulai dengan anda dzikr aulia tanzilur rahmat. Karena ketika kita mendengar daripada manaqib para aulia, kita sadar bahwasanya amalan kita ini gak ada apa-apanya. Serajin-rajinnya kita, kalau kita lihat kerajinan mereka, gak ada apa-apanya. Akhirnya apa? Timbul di sana daripada keinginan agar paling tidak kalau seandainya kita kalah di sana, paling tidak kita tidak kalah di dalam mencintai mereka. Karena apa? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang kita cintai. Kita tidaklah berhadir di dalam majelis seperti ini, di dalam haulnya Al-Habib Abdullah bin Amr Syadhili, kecuali di dalam hati kita ada kecintaan kepada beliau, yang semoga dengan kecintaan tersebut kita akan dikumpulkan bersama beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Karena seperti yang sering kita dengar daripada cerita guru-guru kita, bahwasanya abahnya Habib Salim bin Abdullah Syadhili nanti di hari akhirat, di hari kiamat, yuhsyaru ummatan wahidah, bakalan dikumpulkan dengan para pengikutnya di dalam satu kelompok, di dalam satu naungan, di dalam satu daripada bendera, yang semoga kita menjadi orang-orang yang pengikut beliau, sehingga kita dikumpulkan kelak di hari kiamat di bawah naungan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Habib Salim Syadhili luar biasa beliau ini. Kita langsung melihat bagaimana akhlak beliau, bagaimana ibadah beliau, bagaimana keilmuan beliau. Ini sudah ala ainir ras, sudah di atas mata kepala kita, sudah luar biasa beliau ini. Dan beliau tidaklah berdakwah kecuali beliau mendapatkan izin daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, sebagaimana yang diceritakan di manaqib-manaqib, bahwasanya ketika beliau mau dakwah itu bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, yang mana pada waktu itu di Raudhatus Syarif, dalam artian apa? Di Madinatul Rasul. Dan beliau pada waktu itu di kuburnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Rasulullah SAW keluar dan menyerahkan daripada pedang, yang mana kata Rasulullah SAW, bunuhlah dan jagalah aku daripada musuh-musuhku. Yang mana kata beliau ini isyarah, dan takwilnya yaitu adalah beliau diberikan izin dakwah khusus langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Diceritakan juga sama Sayyid Abdullah Al-Mahdar bahwasanya pada suatu hari ada salah seorang daripada orang penduduk Tarim ini, dia bermimpi apa? Bahwasanya orang-orang di sana sibuk dan berbondong-bondong mendatangi suatu tempat, yang mana di sana berseru bahwasanya siapa yang mau melihat Nabi Muhammad SAW maka datanglah ke sana. Akhirnya dia pun berangkat, ternyata tempat tersebut di Ruban Tarim. Ketika dia masuk ke Ruban Tarim, ternyata di sana ada lagi seruan bahwasanya yang yatasaddar di madras tersebut, yang memimpin daripada madras tersebut yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi orang ini bingung, kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pakai surahnya Al-Habib Salim. Maka kata para ulama, tidaklah Rasulullah SAW memakai daripada surah atau wujud atau gambaran seseorang ini kecuali Nabi Muhammad SAW sayang banget sama orang tersebut.
dalam artian apa? Al-Habib Salim bin Abdullah bin Amr Syatiri di antara daripada dzurriyyah dan antara daripada ulama yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Sampai-sampai beliau ini saking menjaganya daripada syariat, sampai-sampai menjaga daripada peninggalan daripada salaf, gak cuma di dalam masalah syariat, bahkan adat-adat salaf pun beliau jaga. Bahkan sampai-sampai seperti yang diketahui sama thalabah itu, beliau itu sebelum meninggal dunia, waktu itu lagi asik perang di Hadramaut itu. Nah, pada waktu perang itu banyak santri-santri yang pulang. Banyak yang pulang ketika perang tersebut, sebagian masih tinggal di sana. Intinya beliau mengumpulkan daripada santri-santri, kalau seandainya kalian duduk di sini aman. Kalau seandainya pulang, misalnya disuruh orang tua, silakan pulang. Dan beliau setelah itu nggak lama safar juga, keluar daripada Hadramaut juga. Ketika beliau keluar, maka ada kabar bahwasanya beliau ini mau berobat. Mau berobat kemana? Mau berobat awalnya ke Ordon dulu. Habis itu mau berobat ke kalau nggak salah waktu itu ke Perancis. Karena apa? Di Perancis itu sudah disiapkan organ-organ yang untuk mengganti daripada organ tubuh Habib Salim ini. Karena beliau pada waktu itu banyak penyakit Habib Salim ini sudah di akhir umur beliau itu. Ada beliau tinggi darah, ada juga kencing manis dan lain sebagainya. Nah, di sana mereka sudah menyiapkan organ tubuh buat Habib Salim bin Abdullah bin Amr Syatiri ini. Akhirnya beliau sebelum keluar daripada Hadramaut, sebelum keluar daripada daerah Yaman, beliau ke Oman dulu. Beliau ziarah ke Sahib Mirbad, yang mana di sana makam daripada Sahib Mirbad. Pada malam harinya, semua daripada keturunan Al-Habib Abdullah bin Amr Syatiri mereka bermimpi bahwasanya Habib Abdullah Asy-Syatiri tidak mengizinkan kepada Habib Salim untuk berobat di Perancis. Kenapa? Kok nggak diizinkan? Kata Habib Abdullah bin Amr Syatiri, yang mana ini cerita langsung kita dengar dari Habib Alwi Syatiri gitu. Pas setelah meninggal Habib Salim, beliau kumpulkan thalabah, beliau cerita, kenapa kok nggak jadi berobat ke Perancis itu? Karena seluruh daripada keturunan Habibullah Syatiri dimimpiin sama Habibullah Syatiri. Bahwasanya apa kata beliau? Saya tidak ridho organ tubuh anak saya diganti dengan organ tubuh orang kafir. Saya tidak ridho organ tubuh daripada anak saya ini dipegang dan disentuh oleh orang-orang kafir. Karena kesian, dia dari awal balik bahkan dari kecil kerjaannya ibadah, kerjaannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir umurnya dipegang sama orang-orang yang suka maksiat, orang-orang yang kafir. Maka kata beliau, aku tidak ridho karena intisar dan mendengarkan daripada nasihat abah beliau. Akhirnya beliau pun membatalkan operasi ke Perancis tersebut, dan akhirnya beliau berobat ke Ordon sampai beliau akhirnya berangkat ke Jeddah, dan akhirnya beliau meninggal dunia di Jeddah pada 17 Jumadil Akhir beliau meninggal. Yang mana pada waktu itu mungkin umur beliau sekitar 89 tahun ya sekitar sekitar 88 atau 89 tahun. Radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu wa ardhah. Luar biasa kalau kita lihat daripada manaqib para aulia, manaqib daripada shalihin, bagaimana semuanya mereka gunakan untuk ibadah, untuk taat, untuk sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa sih? Di sini timbul pertanyaan. Kenapa sih sebabnya? Mereka kalau kita lihat secara pandangan awam kita ini capek badannya ibadah ini. Mungkin sebagian daripada kita sudah mau mencoba, capek katanya, sakit pinggang, ini dan sebagainya. Akhirnya malas lagi dan sebagainya. Karena mereka mendengar daripada ayat-ayat Al-Quran, karena mereka mendengar daripada ayat-ayat daripada ahadits nabawiyah, yang mana di sana disebutkan daripada sesuatu yang menggemarkan mereka untuk beribadah. Supaya apa? Awalnya mereka ini agar mendapatkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ardh. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, percepatlah kalian, bersegeralah kalian untuk mendekati rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendekati daripada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendekatkan kita daripada pengampunan Allah Subhanahu wa taala? Maka kata sahabat tafsir Al-Baghawi, kata beliau bil a'malis shalihah, yang mana dengan amal salihah tersebut akhirnya diampuni daripada dosa kita. Balasannya apa? Balasannya itu adalah surga, yang mana surga tersebut arduha, lebarnya bagaikan langit 7 lapis ini dan bumi digabung.
Ini kalau kita lihat di dalam ayat di sini arduha, lebarnya. Para ulama nanya, kok disebutkan arduha, lebarnya? Kenapa? Kata para ulama, antara panjang sama lebar biasanya mana yang lebih banyak masafahnya? Diameternya yang lebih banyak yang mana? Diameter panjang itu pastinya lebih banyak daripada arad. Ini kelebarannya bagaikan langit dan bumi digabung semua. Adapun panjangnya, fala ya'lamuhu illallah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sifat daripada surga ini? Seperti yang kita terangkan kemarin di majelis kemarin, apa? Mala 'ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Kita contohkan kemarin ya. Yaitu apa? Kita contohkan bagaikan orang yang hidup di zaman 2002 melihat Escudo harap benar. Sekali ini melihat Fortuner, melihat Pajero Sport, ada apa lalu Escudo tadi. Maka itulah orang-orang yang kaya di dunia ini, orang yang banyak daripada harta dan dunia dan lain sebagainya, ketika masuk surga, kebanyakan daripada harta mereka itu kalau dibandingkan dengan nikmat yang pernah yang telah disiapkan oleh Allah SWT di surga, itu nggak ada apa-apanya. Bagaikan orang yang hidup di tahun 2002 ini dikasih Escudo, ya Allah ini karena Allah tujuhi bahari ada apa-apa lalu artinya. Dan artinya apa? Dia punya Pajero, dia punya ini, punya Alphard dan sebagainya. Ketika masuk surga, ternyata Pajero dan lain sebagainya itu tidak apa-apa dengan nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada para hamba-hambanya. Dan coba kita lihat ya, ta'ammal di sini ayat. Kata para ulama, apa sih nikmat terbesar di surga ini? Ini kan luar biasa ini. Sifat surga ini malah ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Nikmat terbesar apa di antara itu semua? Nikmat terbesar yaitu adalah an-nadhar ila wajhillahil karim. Kita melihat kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bila kaif wal hijab dan lain sebagainya pastinya. Terus apa? Dan murafaqatun nabi, dan kita satu khidmat, satu kenalan dengan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah nikmat terbesar. Ini surga yang malah ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara 'ala qalbil bashar. Kalau dibandingkan dengan nikmat melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat daripada Nabi Muhammad SAW, satu kedudukan Nabi Muhammad SAW itu katanya nikmatnya hambar semua. Gak ada berasa apa-apa. Karena keinginan mereka kalau di akhir bisa memandang ila wajhillahil karim, bisa satu kedudukan dengan Nabi Muhammad SAW. Ini di akhirat yang luar biasa. Bagaimana dengan dunia ini? Bagaikan Escudo lawan Fortuner tadi. Ini nikmatnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga. Surga yang luar biasa kan nikmatannya, yaitulah yang paling nikmat memandang ila wajhillahil karim. Dan satu kedudukan Nabi SAW. Apakah lagi di dunia ini? Berarti apa? Kalau mau tahu nikmat yang terbesar di dunia ini, yaitu apa? Yaitu adalah kita beribadah, imtithal li amrillah subhanahu wa ta'ala, dan ma'rifatullah, dan bisa menyenangkan daripada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Nikmat terbesar itu yaitu apa? Ketika kita beribadah. Makanya disebutkan tentang ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalian beribadahlah seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihat kalian. Seakan-akan kalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kita. Yang mana di situ kita istighfar akhirnya. Kita beribadat lihat sama Allah Taala. Ketika beribadat kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan yang paling nikmat di surga. Ketika mereka beribadat, mereka istighfar daripada Nabi Muhammad SAW, bersolawat, mereka ingat dari Rasulullah SAW, yang mana ini adalah kenikmatan yang paling nikmat di surga. Oleh karena itulah sifat auliya, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Apa yang bikin mereka takut? Apa yang bikin mereka sedih? Kalau mereka masih bisa beribadah, mereka masih bisa salawat, mereka masih bisa dilihat sama Allah SWT, dipandang Allah SWT dengan pandangan yang ridho, dipandang oleh Nabi Muhammad SAW dengan pandangan yang penuh keridhaan. Kalau seandainya orang sudah mendapatkan itu, maka luar biasa, orang tersebut menjadi orang yang dicintai oleh Allah SWT dan Rasulnya, dan dia mendapatkan daripada nikmat maupun di dunia maupun di dalam akhirat. Semoga kita semua dengan perkumpulan ini diberikan oleh Allah SWT himmah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dengan semoga ketika beribadah kita bisa istihdar daripada makna tersebut. Ia adalah apa? Seakan-akan kita melihat Allah SWT. Kalau nggak bisa, seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita. Dan amal kita ini disodorkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan amalan tersebut diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW. Pastinya supaya apa? Paling tidak kalau kita tidak bisa ngumpul di dunia ini, di akhirat kelak berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pengharapan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala yuhaqqiq amalana. Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada apapun permintaan kita, memberikan daripada apapun yang kita minta, memberikan daripada apapun pengharapan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita daripada kenikmatan yang luar biasa, yang mana itu semua adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana akhirnya itu menumbuhkan daripada suatu faedah, yaitu kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW, bisa dekat dengan para syuhada wassalihin dan para aulia Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa satu khaimah dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa memandang kepada wajhillahil karim fil akhirah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaih, waffiqna lil khair wa anna عليه. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه، وفقنا للخير وعنا عليه. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه، وفقنا للخير وعنا عليه. اللهم لا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت، واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اجعلنا من المقربين، واجعلنا من الصديقين، واجعلنا من أولياء الله الصالحين. وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في جميع من تعلق بنا في خير ولطف وعافية. اللهم اقذف في قلبي رجاءك، واقطع رجائي عمن سواك، حتى لا أرجو أحدا غيرك. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر